setelah saya sudah menikah dan harus mandiri, nggak mungkin saya minta sama orang tua lagi kan. Jadi pokoknya saya harus cari duit dulu. Nah, tapi kenyataannya memang Allah memberikan, kamu harus kembali lagi ke kodrat kamu mungkin ya. Akhirnya diberikan sakit. Nah, itu merupakan suatu cambukan bagi saya pada waktu 92 itu, karena recovery-nya cukup lama dan berat badan juga sampai 50 kilo kurang ya, sampai turun 10 kilo lebih gitu. Mungkin jadi titik balik ibu ya akhirnya, terus bahwa saya harus menekuni kegiatan sosial juga gitu ya. Iya betul. Nah, mulai dari tahun itu 92 ya sudah kembali lagi ke dalam komunitas organisasi. Saya mengikuti kegiatan organisasi profesi ya, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, kemudian dari alumni saya landscape arsitektur IALI, kemudian dari alumni yang di IKIP, Ikatan Sarjana Ilmu Jalan Keluarga Indonesia, dan kemudian masuk di Kowani, kemudian masuk di Yayasan ISWI, nah sampai sekarang. Nah, banyak dan saya juga sedang menyelesaikan disertasi saya di bidang manajemen pendidikan. Nah, jadi dimana pada waktu itu saya mau mengundurkan, maksudnya mau merenggangkan, mengurangi kegiatan nih, mau konsentrasi penuh di bisnis maupun di sekolah saya harus selesai, tinggal disertasi aja sudah maju proposal. Nah, tapi bukan tiba-tiba lingkungan itu bukan lingkungan itu menuntut saya untuk ya harus terus gitu. Jadi akhirnya ya sekarang disertasi saya agak tertunda. Jadi masih dituntut untuk di sosial ini. Betul. Tapi kalau yang sekarang dikatakan ya, mungkin bisa diceritakan kalau kegiatan sosialnya lebih ke bidang, tadi kan ibu bilang ada kegiatan profesi ya kan di komunitas itu, kemudian kegiatan sosial, apakah ada yang kaitan dengan perempuan, dengan perempuan dan anak? Jadi itu kan pernah di KPAI. Iya betul. Nah, saya pernah di KPAI, keputusan presiden waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Ya, alhamdulillah saya ya dipercaya oleh teman-teman untuk memimpin Komisi Perlindungan Anak Indonesia, teman-teman komisioner. Nah, tentunya setelah saya selesai bertugas di KPAI, setelah selesai berbakti kepada KPAI, ya terus komitmen saya sebagai pemerhati perempuan dan anak sampai sekarang masih masih harus terus ya. Dan kita juga terus silaturahmi, komunikasi dengan komunitas-komunitas perempuan dan anak gitu. Dan kebetulan saya di Yayasan Ikatan Sarjana Wanita Indonesia mempunyai ada 2 sekolah, Akademi Sekretaris dan Akademi Seni Rupa dan Desain Indonesia. Nah, kemarin saya dihubungi ada ketua Yayasan Balarimik yang mempunyai rumah singgah anak-anak ya di daerah Lumpang. Dia menelpon saya, "Ibu, ini ada 3 anak kami yang sekolah di sekolah ibu." Oh, saya sendiri tidak tahu ya. Nah, jadi ya ini anak-anak ibu nih yang waktu itu sekarang sudah kuliah di tempat ibu. Oh ya udah, syukur alhamdulillah gitu. Nah, jadi ya kita masih terus ya membantu apa yang mereka butuhkan, apa yang saya bisa bantu, yang saya bisa fasilitasi, yang saya bisa dukung mereka begitu. Memang kalau ibu lihat sendiri di bidang apa kondisi perempuan Indonesia saat ini seperti apa Bu? Kemudian apa perkembangannya, apakah mereka kendala mereka untuk maju seperti apa gitu, dan juga mengenai mungkin itu dulu ya Bu, yang perempuan dulu mungkin bisa memberikan pandangan. Iya, ya syukur alhamdulillah perempuan sekarang sudah
sebagian besar sudah maju ya. Lebih-lebih saya melihat di Sulawesi Utara itu tingkat pendidikan sekolah perempuan itu lebih tinggi persentasinya dibanding laki, di mana perempuan sudah persentasinya lebih tinggi untuk jenjang pendidikan S1, S2 maupun S3. Nah, kita juga lihat di beberapa provinsi, beberapa kota besar ya, jadi sudah tidak ada masalah keterbelakangan lagi, sudah tidak ada masalah gender mainstreaming lagi antara perempuan dan laki. Nah, dimana kalau perempuan itu ingin maju dan mempunyai satu potensi diri yang bisa dikembangkan, saya rasa perempuan itu bisa maju ya. Kemudian, nah tapi memang ada beberapa hambatan juga. Tapi kalau menurut saya sih itu bisa diabaikan ya. Yang kalau kita masuk dalam satu komunitas bersama dengan pria yang sebenarnya kita harus mempunyai posisi yang sama ya. Tetapi kalau kita sebagai pimpinan atau sebagai salah satu ketua atau sebagai pimpinan lah, kadang-kadang pria ini tidak mau tidak mau dikalahkan dan tidak rela untuk dipimpin oleh perempuan begitu. Walaupun kita kan sudah mempunyai presiden perempuan, kemudian gubernur perempuan, Ibu Ratu Atut, kemudian bupati, wali kota ya. Nah, tapi ya kadang-kadang masih ada suara-suara yang laki-laki itu tidak rela atau tidak mau dikalahkan. Tapi yang sebenarnya masih ada. Tapi sebenarnya perempuan dan laki itu kalau dilihat dari sisi kualitasnya ya, karena memang saya perempuan ya, itu lebih tinggi kualitasnya perempuan. Contohnya misalnya ada dubes perempuan ya, dubes perempuan atau dubes laki. Kalau dubes laki itu selalu harus didampingi sama seorang istri, ya begitu kan. Ada juga yang ada yang bicara seperti itu. Nah, kemudian bisanya hanya urusan pekerjaan, di mana pekerjaan kantor saja. Nah, pas masuk dalam urusan rumah tangga itu semua diserahkan kepada istri atau kepala rumah tangga. Nah, tapi kalau saya melihat dubes perempuan, beberapa dubes perempuan itu justru mungkin tidak didampingi oleh suaminya, yang suaminya itu berada di Indonesia, ya berada di Indonesia. Kemudian dia bisa menangani urusan diplomatik sampai urusan rumah tangga, urusan diplomatik sampai urusan anak, yang kadang-kadang anaknya ini bukan minta pertimbangan sama ayahnya, tapi masih minta pertimbangan ibunya begitu. Sampai saya bilang, ini kok hebat ya kita perempuan ya gitu. Kalau misalnya kenapa? Multitasking, multi talent, multitasking. Jadi semua apa bisa dikerjakan gitu. Dan bekerja juga 24 jam ya. 24 jam di mana pulang dari urusan diplomatik, kemudian sampai tengah malam juga masih bisa ngurusin sesuatu dan masih bisa menerima tamu. Kalau misalnya seorang laki apa bisa gitu. Jadi memang sifatnya mungkin karakter ya, mungkin bisa melakukan itu seperti lu katakan. Jadi yang multitasking, multi talent, kan? Kemudian juga bisa seperti pekerjaan di rumah tangga juga ya, Bu ya. Iya betul, bisa urusan rumah tangga, bisa masak, sampai urusan pembantu semua diurusin gitu. Nah, contohnya lah seperti itu ya. Baik itu juga gubernur, baik itu wali kota, bupati, pemimpin daerah gitu. Ini kalau kendala-kendalanya sebenarnya kalau dari kita lihat sekarang ini di masyarakat kita, perempuan memang ada yang maju sekali, kemudian tapi ada juga banyak yang tertinggal lagi. Yang seperti kita lihat juga dengan ada korban trafficking, kemudian juga ada yang hal-hal yang di posisi marginal begitu. Kalau menurut Ibu? Iya, memang banyak perempuan-perempuan yang harus kita lindungi ya. Nah, tentunya
bukan dari hanya perempuan itu saja, tetapi dari lingkungan, dari peran serta pemerintah maupun masyarakat untuk bekerja sama, untuk gandengan tangan, benar-benar melindungi perempuan maupun anak yang menjadi korban gitu. Nah, perempuan dan anak yang sekarang itu masih terpuruk ya, masih sebagai pekerja seks komersil di beberapa daerah. Itu juga dari pihak keluarga sendiri, dari pihak masyarakat sendiri, dari pihak peran Pemda sendiri yang kadang-kadang tidak peduli atau kurang peran sertanya. Nah, seperti satu daerah di Jawa Barat itu yang ikut menjerumuskan itu adalah orang tuanya juga sendiri. Begitu. Dari kelemahan itu datang dari justru lingkungan yang terdekat ya. Iya, betul. Ya, jadi dari lingkungan yang terdekat, di mana misalnya perempuan menjadi korban, perempuan yang tidak berdaya, itu adalah keluarganya sendiri, gitu, lingkungan yang terdekat. Nah, misalnya masih banyak angka kematian ibu melahirkan ya, yang sekarang masih cukup tinggi ya. Saya tidak tahu apakah bisa mencapai target dari MDGs. Nah, kemudian itu adalah peran dari suaminya, peran dari keluarga yang terdekat begitu. Nah, kan sekarang banyak saya mendengar angka ada seorang ibu melahirkan, meninggal sia-sia pada waktu melahirkan anaknya. Nah, ini dia pada habis melahirkan masih harus melayani suaminya untuk memberi makan, katanya kewajiban seorang istri. Nah, tapi ada waktu-waktunya kan ya, dimana lihat kondisi ibu baru melahirkan, kemudian harus melayani suami, harus menyiapkan makanan sementara. Sekarang masih ada di daerah Jawa ya, daerah-daerah bahwa kalau laki itu harus dikasih makanan daging, makanan yang enak-enak. Nah, sementara istrinya lagi habis melahirkan dikasih makan nasi sama garam. Itu ada. Akhirnya kan terjadi eklamsi, post eklamsi ya, akhirnya meninggal. Itu siapa yang salah gitu. Nah, memang dari pihak keluarga, dari lingkungan yang terdekat, masyarakat yang dalam lingkungan itu harus memfasilitasi di mana perempuan itu harus hidup sehat, berkualitas, bisa mengenyam pendidikan tinggi. Nah, sekarang masih ada di keluarga-keluarga di daerah yang kalau anak perempuan udah kerja aja, Dok ya, terus adiknya laki-laki itu baru disekolahkan gitu. Itu masih banyak. Nah, jadi itu harus ada peran dari masyarakat, dari peran pemerintah sendiri. Memberikan wawasan juga mungkin ya, wawasan yang sifatnya membangun gitu ya. Kepada perempuan-perempuan yang iya, betul. Daerah, betul, perempuan tuh harus maju, justru